Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Hikmatul Fauzia, Aditya Miyudika, Tiar Rahmasarimana, Arlin Primasari, Siti Nurrondia, Lila Eka Putri, dan Fikri Halwan Fauzi ingin menjelaskan tentang Deming, mata kuliah penjaminan mutu. Selanjutnya, pengertian penjaminan mutu menurut para ahli. Menurut W. Edward Deming, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan baik berupa barang maupun jasa. Adapun teori Deming dalam manajemen mutu ialah Deming mengemukakan 14 poin penting yang dapat menuntun manajer mencapai perbaikan dalam kualitas, yaitu menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa, mengadopsi filosofi baru di mana cacat tidak bisa diterima, berhenti tergantung pada inspeksi massal, menghentikan praktek penghargaan atas dasar harga jasa, secara tetap dan berkelanjutan memperbaiki sistem produksi dan jasa, mengadakan pelatihan kerja modern, membentuk kepemimpinan, lalu menghilangkan ketakutan dan bangun kepercayaan agar setiap orang dapat bekerja secara efektif, singkirkan penghalang antar departemen, hilangkan atau kurangi tujuan-tujuan target jumlah pada pekerja, hilangkan manajemen berdasarkan sasaran, hilangkan rintangan yang merendahkan pekerja berdasarkan penilaian, melembagakan program pendidikan dan pelatihan, dan tempatkan semua orang di perusahaan untuk bekerja mencapai transformasi. Lalu Deming PDCA. Konsep PDCA atau Plan Do Check Act dikenalkan oleh W. Deming di era pengendalian mutu yang merupakan hasil modifikasi dari teori Shewhart dengan tujuan untuk proses perbaikan organisasi atau individu. 1. Plan, membuat perencanaan. 2. Do, kegiatan melaksanakan perencanaan. Dan 3. Check, meninjau, mengevaluasi aktivitas. Dan 4. Act, tidak lanjut. Sesuai dengan namanya, PDCA adalah suatu siklus yang harus dilakukan berulang-ulang. Model manajemen ini bisa digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi agar keluar dari stagnasi. Selain itu, siklus ini digunakan untuk bisa mewujudkan sistem yang selalu berkembang agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, perkembangan PDCA ialah Plan Do Check Act, PDCA, Plan Do Study Act. Bisa dilihat pada gambar berikut. Kalau implementasi penjaminan mutu terhadap pendidikan berdasarkan 14 poin menurut Deming ingin menyampaikan bahwa peningkatan kualitas berawal dari tujuan melakukan perbaikan terus-menerus dengan memfokuskan pada pendidikan dan latihan pada staf agar pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan baik dengan jaminan kualitas yang terjaga. Semua itu terbangun dan berjalan maksimal jika faktor kepemimpinan secara kelembagaan dan struktural mampu menggerakkan staf dengan baik untuk mencapai tujuan. Dalam menurut Deming, mutu pendidikan yang rendah dapat disebabkan karena tidak terpenuhi beberapa syarat seperti desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang tidak teratur dengan baik, sumber daya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Selain itu bisa juga karena kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan perlengkapan. Selanjutnya, PDCA dalam pendidikan. Plan meliputi kegiatan penetapan standar, terutama terkait dengan standar kinerja pendidik atau guru, pengalaman belajar, standar hasil belajar peserta didik. Do, meliputi pelaksanaan proses pendidikan,
yang sesuai dengan standar kinerja agar peserta didik dapat mencapai pengalaman belajar dan hasil yang diharapkan. Cek atau evaluasi merupakan upaya membandingkan pelaksanaan proses dengan standar yang ditetapkan. Apakah sudah sesuai atau terdapat kekurangan yang akan ditindaklanjuti dalam action. Action, yakni perbaikan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam fidusia, kelebihan fidusia ialah berkesinambungan, alur mudah dipahami, perkembangan bisnis atau organisasi yang berkelanjutan, mendekati risiko sedari dini. Dan kekurangannya ialah statis, proses harus berurutan, implementasi tak saling berhubungan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang telah kami jabarkan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.